Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oh, baik, alhamdulillah. Baik rekan-rekan semua, mungkin ini sudah 37 peserta ya. Masih ada 1-2 orang yang mungkin belum bergabung. Kita langsung lanjut aja ya. Kita pada kegiatan hari ini agendanya adalah diskusi kelompok berapa ini yang akan tampil? Kedua, Pak. Kelompok 2 ya. Oke, baik, kelompok 2, moderator kelompok 3 ya. Oke, anggota kelompok 2 sudah hadir semua? Sudah ada? Hadir, Pak. Oke, kalau sudah bisa langsung dimulai ya. Teman-teman yang lain dimohon untuk menyimak, kemudian mencatat yang mau ditanyakan. Biar begitu selesai presentasi, bisa langsung mengemukakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Nah, teman-teman yang lain juga boleh nanti menanggapi ya, tidak hanya penyaji yang berhak menanggapi. Teman-teman yang lain juga boleh berkomentar untuk menanggapi, menyanggah atau menyangkal gitu ya, atau melengkapi, terserah terkait dengan jawaban atau pertanyaan dari kawan-kawan semua. Silakan moderator kelompok 3 untuk memimpin jalannya diskusi. Sudah terlihat, Pak? Belum. Nah, ini proses. Ya, sip. Ngilang lagi, Mas. Ya, bentar. Itu judulnya Arus Sejarah, Mas. Bukan Arus Segala Bangsa. Arus Sejarah Iya, Bangsa. Sebentar, saya ganti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam arus sejarah. Ini Calvin moderator kelompok 3 ya? Dari kelompok 3 ya? Oh, saya dari kelompok 2, Pak. Oh ya, moderatornya siapa moderatornya kelompok 3? Perwakilan. Nah, saya harap ya rekan-rekan semua ini ajang untuk belajar juga ya. Belajar untuk menjadi seorang moderator yang tugasnya ya memfasilitasi jalannya diskusi, nanti membantu teman-teman yang mau bertanya, kemudian menanggapi apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan baik atau terpuaskan jawabannya, atau melempar pertanyaan atau jawaban kepada peserta yang lain. Nah, itu tugasnya moderator. Ya. Harapannya teman-teman semua bisa belajar gitu ya, jadi moderator, sehingga nanti begitu selesai ya, kalau ada kegiatan-kegiatan seminar, diskusi atau conference, bisa terbiasa atau terlatih untuk memfasilitasi menjadi seorang moderator misalnya. Syukur-syukur jadi pembicara. Ya ini kan latihan juga jadi seorang pembicara, gitu ya. Ya, silakan perwakilan kelompok 3 untuk mewakili sebagai seorang moderator. Ya, izin jadi moderator, Pak. Nah, ya silakan Marsanda ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Harjo dan juga teman-teman semuanya. Pagi hari ini saya menjadi moderator untuk kelompok 2
Jadi untuk kelompok 2 dipersilahkan. Ya, apakah kelompok 2 sudah siap? Sudah siap. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Slide-nya, Mas. Mungkin halaman yang kedua tadi yang berisi nama anggota kelompoknya, di itu dulu, biar saya catat dulu. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Fuad Ansori, yang kedua Calvin Octavian Gunawan, yang ketiga Yayat Nur Hidayah, yang keempat Zulfa Indriasti, yang kelima Sheryl Stefani, yang keenam Muhammad Rangga Satya Putra. Silakan lanjut ya. Next Win, pendahuluan. Bung Karno pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Next. Perlu kalian tahu, perumusan Pancasila dalam sejarah, bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Next. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Next. Ngelek pin. Belum. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Periode pengusulan Pancasila BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kedua, periode pengumuman perumusan Pancasila sidang kedua BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila, proklamasi dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Era pra-kemerdekaan atau yang biasa disebut juga masa sebelum kemerdekaan. Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI, pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada tokoh-tokoh nasional untuk melaksanakan sidang yang bertujuan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut tokoh nasional untuk berpidato menyampaikan usulnya tentang dasar negara. Next. Pada hari pertama, sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara yang berisi 1. Pri kebangsaan, 2. Pri ketuhanan,
3. Peri kemanusiaan, 4. Peri kerakyatan, dan yang terakhir, kelima, kesejahteraan rakyat. Next. Pada hari selanjutnya, yaitu di tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan pendapatnya, yang berisi, pertama, teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua, paham negara kelas, yang ketiga, paham negara integralistik. Next. Pada hari terakhir, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara, yang berisi nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Next. Era kemerdekaan. Era kemerdekaan. Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Era Orde Lama. Satu, ada pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk sementara. Era Orde Baru. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Era Reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998. Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Selanjutnya ada penegasan. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya ada alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah arus bangsa Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut. Suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu, masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Devlin menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi adanya substitusi, yaitu penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal. Selanjutnya ada sinkretisme, yaitu pencampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. Yang ketiga ada adisi, yaitu tambahan unsur atau kompleks-kompleks yang baru. Next. Yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Kendati pun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savagny, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Volksgeist, atau jiwa rakyat, atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia.
Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral yakni dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan yang seiman. Yang kedua, ada sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi atau biasa dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya kita dapat mempelajari antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, dan juga masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan gotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun kerjasama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga adalah sumber politik Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom atau kearifan lokal, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam perhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Selanjutnya ada dinamika pendidikan Pancasila. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penataran P4, hingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang
mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Selanjutnya ada urgensi dan esensi pendidikan Pancasila bagi masa depan. Esensi yang berasal dari kata essence yang menurut kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Pengertian urgensi jika dilihat dari bahasa Latin bernama urgere, yaitu kata kerja yang berarti mendorong, dan jika dilihat dari bahasa Inggris bernama. Pengertian urgensi jika dilihat dari bahasa Latin bernama urgere, yaitu kata kerja yang berarti mendorong, dan jika dilihat dari bahasa Inggris bernama urgent, yang memiliki arti kata sifat. Dan dalam bahasa Indonesia urgensi kata benda. Istilah urgensi menunjukkan pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan dengan demikian, mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofik Grundslag dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofik Grundslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuatan rezim tertentu. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding fathers. 2. Nilai-nilai
Pancasila bersumber digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Udah boleh ngomong? Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait sumber historis Pancasila. Bisa nggak kelompok 2 sebutkan satu saja contoh masing-masing dari nilai Pancasila? Kalau tadi kan sudah disebutkan tentang nilai ketuhanan. Nah, bisa sebutkan nggak 4 nilai selain itu? Ya, segitu aja. Terima kasih. Ya, apakah kelompok 2 ingin langsung menjawab atau ditampung terlebih dahulu? Bisa ditampung terlebih dahulu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan ada dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, tadi ada bentuk penyelewangan dari Presiden Soekarno sendiri untuk menjadi presiden seumur hidup kan. Saya mau nanya, ada nggak sih bentuk penyelewengan presiden terkait dengan Pancasila yang sehingga dekret presiden itu terus berkembang dan terus ganti untuk kedepannya? Terima kasih pertanyaannya dari Haikal ya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Nanya nggak? Jadi kan tadi dijelasin ya dinamika Pancasila pas masa Presiden Soekarno itu Nasakom, pas masa Soeharto itu 4P, pas masa reformasi itu katanya pemerintah agak peduli sama Pancasila. Nah, itu kan masa-masa sebelumnya nih. Kalau misalkan pas masa globalisasi kayak sekarang itu tuh dinamika Pancasila tuh apa gitu? Apakah kelompok 2 bisa sebutkan contoh-contohnya gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk 3 dulu ya. Kelompok 2 apakah sudah mengerti semua pertanyaannya? Tadi udah ada 3 pertanyaan ya. Mungkin ada yang sudah siap untuk dijawab atau belum kelompok 2? Baik, untuk pertanyaan pertama, tadi contoh sikap dari setiap sila gitu ya? Contoh perbuatan, kalau misalnya kayak nilai ketuhanan kan misalnya ada ritual-ritual pada zaman dahulu. Nah, untuk nilai-nilai lain, contoh perbuatannya itu apa? Ya, untuk sila ke-1 kan ada saling menghormati antar manusia beragama, habis itu tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Seperti itu. Contoh sila kedua, tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan. Nah, untuk yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Itu termasuk sebagai contoh pengamalan sila ketiga ya. Untuk sila mengedepankan musyawarah, diskusi atau bertukar pendapat untuk menentukan sesuatu. Dan yang terakhir itu yang kelima, berbuat adil
pada siapapun tanpa pilih kasih. Mungkin sudah menjawab. Terima kasih sebelumnya, tapi mohon maaf, masuk pertanyaan saya itu pada penerapan pada zaman sejarah seperti yang nilai ketuhanan itu, contohnya seperti pada zaman dulu kan ada animisme, dinamisme, itu ritual-ritual itu ada berhubungan dengan Tuhan. Nah, kemanusiaan ini contoh pada zaman dahulu, contohnya seperti zaman kerajaan itu bagaimana gitu, salah satunya, dan nilai-nilai lainnya. Mungkin nggak berbeda jauh sih kalau menurut saya untuk pada zaman kerajaan dahulu sama kerajaan sekarang. Mungkin yang terlihat itu untuk segi agamanya mungkin. Dari segi agamanya saja yang berbeda. Nah, menurut saya itu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin tadi sudah dijawab oleh kelompok 2. Mungkin ada yang ingin menambahkan untuk pertanyaannya? Maksudnya jawaban untuk pertanyaannya. Kalau misalnya tidak ada, mungkin bisa lanjut ya ke pertanyaan kedua. Apakah sudah siap untuk dijawab? Izin menambahkan ya buat tadi pertanyaan pertama. Oh iya, silakan Yayat. Mungkin perbedaannya dari zaman dahulu sama zaman sekarang itu lebih ke lingkupnya sih. Kalau misalnya Persatuan Indonesia, nah dulu itu persatuannya kayak lebih ke daerahan gitu tuh. Kan belum bersatu Indonesia tuh, masih skala daerah-daerah gitu tuh persatuannya. Nah sekarang udah mulai menyatu dalam negara gitu, dalam lebih besar lingkupnya gitu loh. Oh, baik, terima kasih atas pendapat dan jawabannya. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, mungkin cukup segitu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah kelompok 2 sudah siap? Izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Pertanyaannya penyimpangan Pancasila dalam masa demokrasi era demokrasi terpimpin. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu yang pertama, lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme agama komunis, Nasakom. Nah, itu tuh bertentangan dengan Pancasila yang pertama, yaitu Yang Maha Esa. Selanjutnya, penyimpangannya yaitu prosedur pembentukan MPRS. Karena anggota MPRS diangkat oleh Presiden. Karena seharusnya kalau dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila, MPR itu ditetapkan berdasarkan pemilu dan tidak diangkat oleh Presiden. Yang ketiga itu ada prosedur pembentukan DPAS. Lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden. Ini termasuk penyimpangan karena seharusnya DPAS juga dia dipilih berdasarkan pemilu, tidak ditunjuk oleh Presiden. Itu pengangkatan Presiden seumur hidup. Ini termasuk penyimpangan terhadap undang-undang. Ya, mungkin jika kalau ada yang mau menambahkan, bisa perkenalan diri dulu dan langsung memberikan jawaban. Oke, sepertinya belum ada ya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan ketiga tadi dari Novalino. Izin menjawab pertanyaan nomor 3. Ya, disilakan. Globalisasi adalah era di mana semua budaya antar negara dapat bertemu dan berhubungan. Oleh karenanya, pertukaran budaya dan informasi berkembang pesat melalui berbagai media yang ada. Pancasila adalah dasar negara, pandangan, dan ideologi bangsa yang mencerminkan kepribadian Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila akan menjadi penyaring atau filter supaya NKRI tetap mempertahankan budaya dan memiliki kepribadian meskipun banyak unsur budaya yang masuk melalui era globalisasi. Itu sih.
Untuk Novalino apakah terjawab? Yang ditanya dinamika Pancasila di masa globalisasi sih. Kayak tadi kan contohnya pas zaman Soekarno kan ada Nasako kan ya gitu. Pas zaman Soeharto ada P4 itu. Maksudnya kayak dinamika Pancasila tuh pas zaman sekarang tuh kayak gimana sih itu? Kan kalau sekarang zaman globalisasi itu, maksudnya gitu loh. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Boleh dari kelompok 2 atau dari teman-teman yang lain. Jadi yang ditanya tuh dinamika untuk di zaman sekarang ya. Iya, seperti itu. Izin bantu jawab untuk Novalino. Dinamika Pancasila dalam era globalisasi itu lebih saat ini lebih untuk menyaring budaya-budaya Barat yang masuk Indonesia. Jadi kan nggak semua budaya luar tuh bisa masuk ke Indonesia, atau perbedaan kultur, perbedaan adat istiadat, norma-normanya. Nah, Pancasila tuh dibutuhin untuk itu, untuk menyaring budaya-budaya yang nggak sesuai untuk masuk ke Indonesia. Itu aja sih. Ada yang mau menambahkan? Ya, dipersilakan untuk yang ingin menambahkan. Atau mungkin tadi jawaban dari Zulfa sudah jelas, Novalino? Lumayan cukup jelas. Mungkin mau menambahkan sedikit ya. Iya, silakan. Mungkin untuk di zaman sekarang ini seperti yang tadi ada di PowerPoint, cukup memprihatinkan sih, soalnya kan banyak juga anak muda sekarang bahkan untuk menyebutkan Pancasila aja masih banyak yang salah, masih pada nggak hafal gitu ya. Nah, mungkin karena itu jadi budaya-budaya luar itu masuk dengan gampangnya. Nah, kembali lagi ini sebagai urgensi pentingnya pendidikan Pancasila untuk di kalangan mahasiswa maupun di siswa. Kan kalau di siswa kan ada PKN, bukan pendidikan Pancasila. Mungkin konsepnya sama, tapi namanya aja yang berbeda. Itu sih. Kembali lagi ke pentingnya pendidikan Pancasila untuk di masa sekarang ini. Oke, jadi itu tadi ada jawaban-jawaban dan tanggapan untuk pertanyaan dari Novalino. Mungkin Novalino udah jelas atau belum? Udah. Makasih kelompok 2. Ya. Marsanda, mungkin saya nambahkan dikit ya, Marsanda. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya, terkait dengan jawaban dari kawan-kawan ini. Saya pikir jawaban kawan-kawan sudah sangat bagus ya. Pertanyaannya juga bagus-bagus ini. Ada 3 penanyaan ya di sesi 3 ini. Yang pertama pertanyaan dari Mas Peter ya. Mas Peter terkait dengan nilai-nilai Pancasila ya. Tadi sebetulnya sudah dikatakan bahwa Pancasila itu sendiri kan dirumuskannya baru pada sidang BPUPK ya, oleh BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sebetulnya nggak ada Indonesianya karena belum lahir Indonesia, gitu ya, baru ngerancang mau merdeka. Itu BPUPK atau PPK itu ya, yang kita sering kenal dengan istilah BPUPKI dan PPKI itu kan lahir karena ya janji Jepang ya, yang ingin memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga salah satunya kemudian dibentuklah BPUPK. Ya, itu juga karena Jepang sudah mengalami banyak kekalahan di beberapa wilayah jajahannya ya, sehingga untuk meredam supaya jangan sampai banyak perlawanan di Indonesia, ya maka salah satunya dijanjikanlah kemerdekaan buat bangsa Indonesia gitu ya. Nah, sehingga
dibentuklah yang namanya BPUPK, yang kemudian BPUPK atau BPUPK ini pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni mengadakan sidangnya yang pertama. Nah, jadi belum lahir Indonesia. Kemudian di dalam sidang tadi, satu pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Ketua Sidang ya, Pak Dr. Rajiman Widyodiningrat pada anggota sidang adalah, apa dasar negara Indonesia mau merdeka? Jadi apa dasar kalau kita mau merdeka itu apa dasarnya? Nah, itulah yang kemudian muncul berbagai macam gagasan ide ya, yang kita kenal dengan gagasan menurut Supomo, Muhammad Yamin, menurut Soekarno. Meskipun harus kita akui bahwa sebetulnya bukan hanya 3 orang yang berbicara ya. Dari 63 apa iya yang lain diem aja. Apa yang lain bengong aja di pojokan gitu ya. Ya tentu tidak ya. Cuma karena memang di masa-masa sebelum kemerdekaan tentu kita harus tahu ya, dokumentasi dan sebagainya seringkali tidak terdokumentasikan dengan baik ya. Karena ya sarana prasarananya nggak ada, kondisinya tentu berbeda dengan kondisi zaman sekarang ya. Bahkan kalau kita lihat naskah proklamasi aja sempat di kuas-kuas itu udah dimasukkan ke tempat sampah ya. Jadi kita nganggapnya biasa aja, udah selesai dibaca ya udah selesai dibuang. Padahal itu punya nilai sejarah ya. Ya alhamdulillahnya disimpan ya, diselamatkan bekas oretan-oretan tadi ya, sehingga menjadi naskah otentik proklamasi. Nah, Bung Karno pada saat yang 1 Juni 1945 ya mengatakan bahwa Pancasila itu bukan saya yang melahirkan ya, bukan saya, tapi itu digali dari bumi Nusantara, dari bumi bangsa Indonesia ini. Artinya apa? Artinya bahwa Pancasila itu sebetulnya sudah hidup, tumbuh, nilai-nilainya sudah tumbuh hidup di bangsa Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum Indonesia merdeka itu udah punya nilai-nilai tadi yang tadi disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Contoh tadi nilai religius, nilai ketuhanan. Ya meskipun nilai ketuhanan ini kan sangat luas ya. Ini yang kadang-kadang mungkin kita lupa, kadang-kadang misalnya ada soal menolong orang lain sesuai dengan pengamalan sila A1, B2, C3. Pecah. Padahal Pancasila itu sila-silanya, nilai-nilainya adalah satu kesatuan yang utuh yang bisa terpecah-pecah. Jadi menolong orang lain ya tentu kalau kita jawab sila 1 ya betul. Karena menolong orang lain itu juga bagian dari perintah Tuhan. Jadi Allah, Tuhan ya pasti menghendaki umatnya untuk bisa saling menolong, tolong-menolong, terutama dalam kebaikan ya. Nah itu artinya menolong orang lain juga pada akhirnya nilai ketuhanan. Nah kira-kira, ini kan kira-kira, apakah tolong-menolong itu baru ada setelah Indonesia merdeka misalnya? Ya tentu tidak ya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, dari mulai perjuangan melawan penjajah, Jepang, Belanda, itu ada juga semangat-semangat tolong-menolong. Di masa-masa zaman kerajaan, tentu kita juga tahu ada yang namanya tolong-menolong ya. Ya bahkan sisa-sisa tolong-menolong itu kadang-kadang kalau di kampung itu masih kelihatan kalau bangun rumah, itu ada 1-2 hari yang masyarakat dengan ikhlas saja tanpa dibayar datang membantu gitu. Itu kan tolong-menolong ya. Kalau ada yang meninggal dengan ikhlas mau membantu meringankan ya, misalnya dalam bentuk ya ada yang bantu materi, ada yang bantu tenaga, ya paling tidak gali lubang kuburannya, itu kan juga bagian dari membantu ya, dan itu perintah Tuhan juga. Ini punya nilai-nilai Pancasila itu, nilai membantu orang lain berarti kan punya nilai kemanusiaan. Jadi di masa-masa jauh sebelum Indonesia merdeka ya ada nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat terjadinya perang, terjadinya bencana dan macam-macam ya tentu ada upaya-upaya untuk sisi-sisi kemanusiaan tadi ya, membantu, menolong, dan menolong orang lain misalnya tadi di samping nilai kemanusiaan sesungguhnya ya nilai ketuhanan karena perintah Tuhan. Menolong orang lain itu juga pada hakikatnya adalah
dalam rangka memupuk rasa semangat persatuan. Jadi karena bersatu, ngapain saya menolong orang lain kalau merasa nggak bersatu? Jadi karena merasa bersatu, karena merasa dekat, saudara, ini kalau sekarang dikatakan sebangsa, setanah air, maka ada jiwa untuk membantu dan menolongnya tadi. Itu juga bagian dari wujud keadilan ya, yang kuat membantu yang lemah, yang berlebih membantu yang kurang dan sebagainya. Itu adalah juga bagian dari ada rasa keadilan, ya, itu nilai-nilai Pancasila. Dan terkait dengan musyawarah, nah ini juga sama, jadi jauh sebelum Indonesia merdeka ya, bahkan perumusan Pancasila itu sendiri, kalau tidak musyawarah, nggak pakai musyawarah, ya mungkin kondisinya berbeda ya, apalagi nggak pakai semangat persatuan, ya bisa bacok-bacokan gara-gara urusan mau menentukan apa dasar negara Indonesia merdeka. Kenapa? Ya karena pada saat itu bangsa Indonesia itu ada dalam merumuskan Pancasila itu boleh dikatakan ada dua kelompok besar ya. Yang pertama dianggap sebagai kelompok religius yang menghendaki negara berdasarkan agama. Yang satu negara kebangsaan yang tidak menghendaki negara berdasarkan pada satu agama. Muhammad Hatta, Soekarno, Yamin itu menghendaki negara jangan negara berdasarkan agama. Sementara tokoh-tokoh Islam gitu ya, Habib Kusno gitu ya, Wahid Hasim dan seterusnya gitu ya, itu menghendaki negara berdasarkan agama, dasarnya adalah agama. Coba kalau nggak ada semangat persaudaraan, nggak ada semangat persatuan, nggak ada semangat kemanusiaan, musyawarah, wah udahlah kuat-kuatan aja lah. Kalau kuat-kuatan, boro-boro mau merdeka, ini baru mau ngomongin rencana mau merdeka, baru diskusi mau merdeka, gitu ya. Nah kalau gara-gara mau diskusi merdeka aja pecah, nah ini ya tentu mungkin Indonesia ceritanya beda lagi. Mungkin proklamasinya bukan 17 Agustus, gitu ya. Bisa saja 1 Januari 2000. Tinggal kalau bikin lambang negaranya ya burung emprit, nah itu kan. Ya bisa sayapnya satu sih, gitu ya. Sayap satu, ekor satu. Karena untungnya 17 Agustus. Wah, ini 17 Agustus itu kalau pakai burung Garuda cakep lah, gitu kan? Oh, ini sayapnya 17. Wah, ini ekornya 8. Ini yang di leher 45. Coba kalau 1 Januari 2000 gimana nih ya 0101 burung apa itu kalau mau pakai lambang burung gitu ya. Nah, ini jadi itu tentu ada hikmahnya. Jadi nilai-nilai tadi ternyata yang 5 tadi itu jauh hidup sebelum bangsa Indonesia merdeka itu sudah ada. Nah, contoh lagi misalnya. Ya kalau bicara peninggalan-peninggalan ya, peninggalan-peninggalan sejarah yang berbau religius kan juga banyak ya, yang karena agama itu kan bukan hanya persoalan peribadatan ya. Jadi sekali lagi agama itu bukan persoalan peribadatan aja. Ini Anda belajar dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan hal yang positif yang baik, itu bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya rajin ke gereja, rajin ke masjid, rajin ke pura, gitu ya. Tapi Anda bekerja dengan baik sebagai pelajar dengan baik, sebagai anak dari orang tua menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai anggota masyarakat menjalankan tugasnya dengan baik, itu bagian juga dari ibadah. Nah, tapi kalau ritual-ritual ibadah, ya contohnya ya, misalnya banyak juga ya, itu beberapa bangunan-bangunan sejarah ya, yang dibangun jauh banget sebelum Indonesia merdeka itu menunjukkan nilai religiusnya itu udah ada. Misalnya Borobudur, kapan Borobudur dibangun? Kapan Prambanan dibangun? Gitu ya. Belum masjid-masjid kuno di Demak dan di macam-macam lah. Ada di Demak, ada di Cirebon, itu kapan dibangun? Nah tentu bangunnya tidak mungkin sendirian ya. Pasti ada kerjasama. Bahkan mungkin ada musyawarah, ada diskusi. Kira-kira bangunnya mau di tempat mana nih?
apa di pojok kanan apa pojok kiri. Nah, misalnya ini bentuknya mau melengkung apa lurus apa kotak-kotak. Nah, ini kan pasti ada diskusi. Kalau lebih dari satu orang pasti diskusi. Beda dikerjakan oleh sendirian. Nah, kalau dikerjakan sendirian ya mungkin nggak perlu diskusi-diskusi. Tapi begitu lebih dari satu, ya pasti butuh diskusi, butuh kerjasama. Ngangkat batu ya perlu kerjasama, ngangkat genteng ya perlu kerjasama dan sebagainya. Meskipun banyak cerita-cerita ya sejarah yang menunjukkan kesaktian dan kehebatan para tokoh-tokoh tadi ya, yang mungkin ini dibangun dengan kayak orang sulapan gitu ya, bin salah bin brakadabra misalnya gitu ya. Kemudian tiba-tiba muncul Candi Borobudur, Candi Prambanan, muncul masjid-masjid megah dan sebagainya. Nah, tapi di balik itu tentu ada kerjasama ya. Karena tentu tempat ibadah itu juga bukan dipakai untuk sendiri. Kan bangun Borobudur, bangun Prambanan, bangun masjid, bangun gereja, tentu tidak dibangun untuk sendiri. Itu dibangun oleh untuk ya umatnya ya. Itu kan menunjukkan ada kerjasama, ada persatuan dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa nilai-nilai tadi, Pancasila tadi, ya sebetulnya sudah lama hidup di dalam bumi Nusantara Indonesia. Sehingga ya harapannya tinggal meneruskan lah ya nilai-nilai tadi, nilai kerjasamanya, nilai dan sebagainya. Makanya kalau di Majapahit misalnya Anda mungkin dengar ya, Mahapati Gajah Mada itu punya sumpah misalnya tidak akan makan buah kedongdong apa buah rambutan. Buah palapa ya, buah palapa sebelum mempersatukan Nusantara. Wah, itu menunjukkan bahwa di masa zaman kerajaan Majapahit sendiri misalnya ada semangat ingin bersatu senusantara, bersatu Nusantara. Dia melakukan ya berbagai macam usaha ya untuk mempersatukan Nusantara. Nah, itu juga bagian dari semangat persatuan. Bahkan misalnya di buku Sutasoma ya, Rampu Tantular ya, itu di sana ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wangpa Mangwa. Nah, itu artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, misalnya itu menunjukkan bahwa bangsa masyarakat di masa Jawa sebelum Indonesia merdeka ada semangat untuk bersatu. Ya, contoh bersatunya ya tadilah beberapa tempat ibadah aja bisa jejeran. Jadi dari zaman dulu bisa deket-deketan dan itu nggak timpuk-timpukan gitu. Gitu ya. Jadi itu menunjukkan ada semangat bersaudara, semangat bersatu, saling toleran, bahkan saling bekerja sama. Wah, itu luar biasa itu. Gitu. Jadi di masa-masa jauh sebelum Indonesia merdeka ternyata bangsa kita udah punya semangat-semangat tadi. Bahkan ya kalau di Jakarta itu Istiqlal sama katedral itu dibangun kapan tuh? Itu dibikin deket-deketan. Berarti kan itu menunjukkan ada semangat persaudaraan ya, semangat saling toleran ya. Coba kalau misalnya nggak toleran, lagi bangun masjid misalnya, timpukin aja dah. Bila perlu pondasinya dirubuhin, nah nanti sebelahnya gereja baru mau bangun tiang di gergaji misalnya, nggak kelar-kelar gitu ya. Tapi ternyata dari jauh sejak zaman dahulu udah semangat persatuan itu ada dalam diri bangsa kita ya sebagai satu bangsa. Jadi saya pikir itu ya Mas Peter ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, ya, nilai persatuan, nilai kerakyatan, musyawarah dan keadilan itu sesungguhnya sudah hidup di bangsa Indonesia sejak zaman ya dahulu kala. Mungkin kalau kita tidak dikenal sebagai bangsa yang religius di masa itu, ya mungkin pilihannya nggak ada nilai ketuhanan, nggak terinspirasi nilai ketuhanan. Kalau masyarakatnya mayoritas misalnya nggak beragama, ya mungkin kepikirannya komunis gitu ya. Tapi ya karena masyarakatnya sebagian beragama, meskipun agamanya macam-macam, tapi rata-rata beragama, sehingga muncullah nilai ketuhanan tadi. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan cukup ya untuk Mas Peter. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan untuk Haikal ya.
Mas Haikal ini kan bicara tentang dekret Presiden 5 Juli 59 ya yang dikeluarkan oleh Bung Karno ya. Jadi apa sih isi dekret Presiden? Isi dekret Presiden itu salah satunya adalah bubarkan konstituante. Konstituante itu badan pembentuk undang-undang ya, MPR-nya lah gitu ya. Jadi kalau kita sekarang itu MPR-nya itu dibubarkan sama Bung Karno. Konstituante. Kenapa? Karena konstituante itu punya tugas menyusun undang-undang dasar. Tapi nggak kelar-kelar, gontok-gontokan dulu. Nah ini, ya kan kalau di kita ini praksi-praksinya nggak pernah sepakat, ya nggak pernah kelar-kelar. Kalau dari praksi yang ada, misalnya PDIP, Golkar, P3, PKS, Gerindra, apalagi misalnya Nasdem, masing-masing beda-beda pandangan semua, mau bikin undang-undang aja beda semua, ya nggak kelar-kelar. Nah ini sama, konstituante pada saat mau bikin undang-undang dasar, menyusun undang-undang dasar, itu nggak pernah berhasil, ya karena terjadi konflik tadi, gesekan-gesekan terus nggak selesai-selesai. Ya terutama sih yaitu terkait dengan rumusan dasar negara yang itu selalu menjadi agak sensitif ya. Gitu ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kembali ke Undang-Undang Dasar. Nah, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kenapa kok ada istilah kembali ke Undang-Undang Dasar? Ya karena bangsa Indonesia pada masa itu, di masa Bung Karno, kita itu beberapa kali mengalami perubahan ya. Pernah jadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Wah. Jadi kita pernah juga jadi negara serikat ya. Namanya Republik Indonesia Serikat. Jadi ya gini-gini pernah jadi RIS, Republik Indonesia Serikat, kayak Amerika Serikat gitu ya. Sehingga ada Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan sebagainya. Kalau sekarang masih RIS ya kita mau ke Jakarta harus pakai paspor gitu ya. Nah ini. Jadi kita pernah negara itu berubah menjadi RIS tahun 49, Republik Indonesia Serikat. Nah, perubahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi RIS 49 tadi, ya undang-undangnya berubah menjadi Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Nah, ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 49 bubar gitu ya. RIS berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Nah, perubahan-perubahan tadi yang istilahnya kabinetnya pun gonta-ganti dulu ya, karena kabinetnya parlementer ya. Setahun jabat dilengserkan, baru berapa bulan lengser. Nah, itulah yang kemudian nggak bisa bangun. Ya, pemerintahan kalau gonta-gantinya cepat banget ya sulit bangun. Baru ngerancang anggaran, tahu-tahu udah bubar. Yang satu baru ngajuin proposal, bubar. Akhirnya nggak kelar-kelar bangunnya, nggak bisa bangun-bangun, gitu ya. Nah, itu yang kemudian Bung Karno, ya sebetulnya kepingin, itu coba susun Undang-Undang Dasar dengan baik lah. Karena memang Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, pada saat itu Bung Karno katakan, ya ini dianggap Undang-Undang Dasar sementara lah. Di dalam negara yang mau merdeka, jadi jangan ngomongin ideal dulu. Yang penting jadi dulu lah. Bahasa sederhananya begitu. Jadi Bung Karno pernah katakan jangan membahas yang jelimet dulu. Kalau membahas jelimet dulu, mungkin nggak merdeka-merdeka. Jadi jangan mempersiapkan hal-hal yang sangat perfect dulu, yang kemudian tujuan utamanya merdeka nggak jadi-jadi. Nah, kata Bung Karno, ya Undang-Undang Dasar ini ya sifatnya sementara lah. Nanti kalau ada perbaikan-perbaikan, ya di kemudian hari bisa dirubah. Nah itu sebetulnya pernah Bung Karno katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sesungguhnya sifatnya sementara dalam negara yang mau merdeka. Ya dalam kondisi merdeka, ya saya pikir pelajaran penting juga ya. Anda juga kalau misalnya mau mengusahakan apapun, bisnis apapun misalnya, mungkin nggak usah terlalu perfect dulu. Yang penting jalan dulu. Tapi kalau perfect dulu akhirnya nggak jalan-jalan. Misalnya saya mau jualan cendol aja kepikirannya banyak banget. Ini pangsa pasarnya gimana?
ini nanti izinnya gimana? Ini nanti bahan bakunya belinya di mana? Nanti yang membukukan pakai softwarenya apa? Akhirnya mau jualan cendol nggak jadi-jadi gara-gara kebanyakan apa yang dipikirkan gitu ya. Sementara mungkin orang-orang kampung yang malah nggak sekolah mau jualan cendol, mau jualan apa? Jualan aja, mau digusur, mau apa? Pokoknya udah mangklok aja di perapatan, gitu ya. Nggak mikirin urusannya belakang lah, gusur ya urusannya belakang lah, bila perlu diajak berantem lah. Nah gitu. Jadi apa? Ada dulu. Nah, kalau kita kebanyakan mikir, aduh ini gimana nih bahan pokok? Ini nanti yang belanja siapa? Ini nanti pangsa pasarnya gimana? Kira-kira izinnya gimana? Kelamaan nggak kelar-kelar. Akhirnya nggak bikin-bikin. Nah, ya Bung Karno pada saat itu ya udahlah. Ini undang-undang dasar sebetulnya sementara aja lah. Yang penting kita bisa merdeka dulu. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian karena berubah RIS, kemudian undang-undang dasar sementara, kemudian disuruh bentuk undang-undang dasar yang nggak kelar-kelar gitu ya. Kemudian akhirnya Bung Karno ya mengeluarkan dekret tadi. Wah ini nggak kelar-kelar, nggak beres-beres, negara kayak pontang-panting gitu ya. Udahlah, akhirnya Bung Karno dalam kondisi yang dianggap darurat ya, mengeluarkanlah yang namanya dekret, yaitu salah satunya bubarkanlah konstituante udah nggak becus, bubar aja dah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembalilah kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian yang ketiga, dibentuklah MPRS dan DPAS. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara, DPAS, Dewan Pertimbangan Agung sementara. Nah, itulah isi dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, dengan adanya pernyataan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, itu artinya kan berarti kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Gitu ya. Nah, yang di dalamnya, di dalam pembukaannya itu ada rumusan Pancasila, yaitu ketuhanan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab dan sebagainya. Gitu ya, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu makna bahwa Pancasila karena di masa itu gitu ya sempat terjadi beberapa penyelewengan ya tadi dengan berubah menjadi RIS, berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara, kemudian muncul ada istilah Nasakom ya, nasionalis agama komunis gitu. Ini kan juga idenya Bung Karno ya. Tapi mungkin ide positive thinkingnya ya ini kan bisa juga ya. Jadi Bung Karno itu mengemukakan istilah Nasakom ya, nasionalis agama komunis. Nasionalis agama komunis itu kan berangkat dari pada masa itu ada kelompok besar ya, kelompok besar di Indonesia itu adalah komunis, kemudian kelompok religius ya, agama, dan nasionalis. Itu kelompok besar di Indonesia pada saat itu. Bahkan di masa Orde Lama, pemilu pertama ya, PKI menjadi salah satu partai besar di Indonesia. Di samping partai-partai Islam ya, partai nasionalis. Jadi menjadi partai besar. Nah, Bung Karno punya semangat, ini Nasakom nasionalis, kelompok nasionalis agama komunis bersatu, jangan berantem dulu. Nah, itu sebetulnya apa yang digendaki Bung Karno pada masa itu. Meskipun ide Nasakom itu jauh sebelum Indonesia merdeka juga muncul. Jadi beliau menghendaki bahwa kelompok nasionalis, kelompok agama, kelompok religius itu bersatu dalam rangka mewujudkan Indonesia merdeka. Itu harapannya begitu. Meskipun ya ada sisi negatifnya ya. Negatifnya apa misalnya bagi kelompok religius kan kayaknya nggak mungkin ya religius itu bersatu dengan komunis. Kenapa? Komunis itu ide gagasannya salah satunya misalnya agama itu seolah-olah dianggap candu. Sementara bagi orang religius itu agama itu kan yang bakal menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat ya. Tapi komunis malah menganggapnya candu. Jadi kok kayaknya nggak klop, seperti minyak dengan air. Nah itu. Tapi ide besarnya adalah harapannya kepingin tiga kelompok tadi udah jangan berantem.
Ini Indonesia harus merdeka nih. Jadi kelompok religius, nasionalis, dan komunis harus bersatu. Nah itu ide besar dari yang namanya Nasakom tadi ya. Meskipun tadi nggak mungkin lah bisa bersatu antara komunis dengan agama ya gitu ya, kelompok religius, karena komunis menganggap agama itu candu. Nah ini gitu ya. Jadi itu kenapa muncul dekret presiden 5 Juli 59. Nah kemudian Novalino ya, ini Novalino ya tadi betul ya, jadi istilah ada Nasakom, P4 gitu ya. Jadi memang ya sampai dengan detik ini sebetulnya ya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik nilai-nilainya ya. Ya oleh siapa? Ya oleh kita juga ya kan, ya termasuk saya gitu ya. Jadi artinya ya sesungguhnya belum ada yang sempurna ya menjalankan, melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu dengan baik. Ya kalaupun ada saya Pancasila ya itu ya sebetulnya semangat untuk supaya harapannya dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi harus diakui bahwa nilai-nilai tadi ya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Nah, apakah Pak Raharjo dosen Pancasila itu udah Pancasilais? Ya belum tentu. Kan begitu. Ya jangan jauh-jauh ngomongin nilai ketuhanan. Apakah semua ajaran agamanya sudah dilaksanakan dengan baik? Ya saya ngaku juga. Ya belum Pak. Apakah Anda sudah benar-benar punya nilai-nilai kemanusiaan yang baik? Kalau ada orang kesusahan langsung dibantu, kalau ada orang yang menderita langsung dibantu, dan seterusnya. Ya belum tentu. Gitu ya. Apakah Anda benar-benar mau mewujudkan nilai-nilai persatuan bagi ya satu bangsa gitu ya? Ya kadang-kadang hilap juga, ikut-ikutan nyebar berita hoak gitu ya. Akhirnya jadi berantem. Nah itu jadi nilai-nilai tadi ya memang sampai dengan dari mulai sejak ditetapkan gitu sampai dengan detik ini ya menjadi cita-cita ya, ideologi cita-cita yang harapannya itu bisa diimplementasikan bagi seluruh masyarakat Indonesia ya, dari masyarakatnya sampai dengan elitnya. Ya elitnya sendiri kadang ya jauh dari nilai-nilai Pancasila ya. Ya buktinya apa ya? Dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dari eksekutif menterinya yang ada yang korupsi, gubernurnya ada yang korupsi, bupatinya ada yang korupsi, wali kotanya ada yang korupsi. Sekarang udah mulai deket-deket kepala desa pada korupsi. Kan gitu. Jadi eksekutif. Legislatifnya juga mulai banyak. DPR-nya ada yang korupsi, DPRD provinsi ada, DPRD kabupaten ada, DPRD kota juga ada. Yudikatifnya ada juga, hakim ada yang ketangkep. Yang harusnya mengadili malah diadili. Jaksa yang harusnya menuntut malah dituntut. Gitu ya. Pengacara yang harusnya membela malah dibela karena harus masuk ke pengadilan juga. Nah, jadi ya itulah menunjukkan bahwa nilai-nilai tadi, nilai-nilainya bagus, luar biasa. Wah, kalau kita baca, hebat ini. Para pendiri negara kita dalam merumuskan nilai-nilai itu hebat banget. Sangat ya luar biasa lah. Nilai ketuhanan. Setiap warga negara Indonesia, setiap masyarakat Indonesia harus religius, harus berketuhanan dengan Tuhannya masing-masing, dengan tetap menghormati, menghargai perbedaan. Wah, luar biasa. Harus punya nilai kemanusiaan yang baik. Harus menjunjung tinggi persatuan. Harus mengedepankan permusyawaratan perwakilan. Harus mewujudkan keadilan sosial. Wah, ini luar biasa semua. Kalau diimplementasikan dengan baik semua, ya mungkin bisa cepat jadi negara maju ya. Cuma persoalannya itu tadi. Masih belum sepenuhnya diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita saat ini ya tentu menghadapi banyak tantangan ya. Tantangan apa ya di masa globalisasi sekarang? Ya pengaruh-pengaruh ideologi yang lain kan itu sangat besar juga. Itu juga bisa mengikis ya. Udah kita nggak melaksanakan dengan baik, pengaruh-pengaruh ideologi luar juga bisa mempengaruhi ideologi kita sebagai satu bangsa. Misal liberal yang lebih mengedepankan kebebasan individu. Ada nggak kepengaruh kita dikit-dikit bebas? Ada nggak kira-kira? Ya ada ya kan? Ya dikit-dikit hak asasi. Kalau dalam negara liberal itu kan mengedepankan kebebasan individu.
kebebasan individu itu yang utama, yang penting. Nah, jadi kebebasan individu penting, utama, sehingga negara nggak boleh banyak ikut campur urusan individu. Nah, ini ya dikit-dikit kadang-kala kita dengar misalnya, oh itu ada apa kelompok gay misalnya, dianggapnya hak asasi, kebebasan individu, atau misalnya ada perkawinan sejenis bisa dianggap hak asasi individu dan sebagainya. Nah itu kan juga mulai muncul, dikit-dikit mulai muncul. Di dalam ekonomi juga mulai muncul, yang kuat semakin kuat. Wah iya, karena dia punya bisa bisnis macam-macam. Ya dalam negara liberal kebebasan individu berusaha ya boleh aja, mau dagang apa kayak, ya kan. Tapi kalau dibiarkan yang kuat tadi, yang punya modalnya banyak tadi, diberikan kebebasan seluas-luasnya, yang lemah kasihan nggak mampu bersaing. Saya misalnya jualan toko kecil-kecilan di rumah, terus disuruh bersaing sama Indomaret depan rumah, ya tobat. Indomaret, Alfamart hari ini diskon 20%, beli satu gratis satu. Kita suruh ngikut-ngikut, ya tobat ya, bangkrut ya habis itu, ya kan? Jadi itu hal-hal yang kecil ya dalam bidang ekonomi. Kalau dalam kapitalisme ya Anda nggak mampu bersaing ya silakanlah, kasihan, rasain lah gitu. Jadi dianggapnya itu bagian dari kebebasan individu. Nah tentu kita juga tidak mau seperti itu. Nah pengaruh-pengaruh ideologi yang lain apa misalnya? Ya ada komunisme juga muncul ada ya. Jadi orang-orang nilai-nilai religiusnya sudah mulai sedikit memudar, sudah tidak percaya dengan Tuhannya ya mulai ada juga. Gitu, itu juga perlu diwaspadai. Mengagung-agungkan iptek, bahkan di Amerika itu di beberapa negara ya sempat muncul bagaimana menghidupkan orang mati. Wah, ini kalau bisa sampai muncul teknologi orang mati itu kenapa ya? Kemudian muncul teknologi bagaimana orang mati bisa hidup lagi. Wah, ini bisa kepercayaan kepada Tuhan bisa mulai mengikis ini kalau misalnya tiba-tiba ada orang bisa hidup lagi, gitu ya. Karena ilmuwan-ilmuwan berusaha menggali gimana kenapa orang bisa mati, apa yang tidak berfungsi. Wah, ini coba apakah jantungnya diganti apa-apa. Nah, ini orang-orang yang mengagungkan kemajuan teknologi ya bisa jadi kemudian tidak mempercayai Tuhan tadi ya, gitu ya. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Belum lagi ideologi-ideologi lain ya, ideologi-ideologi yang tentu bertentangan dengan Pancasila ya. Contohlah ideologi-ideologi kelompok-kelompok teroris ya, itu kan juga mengatasnamakan ideologi berdasarkan agama, tapi ya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang baik gitu ya, yang sesuai dengan ajaran agamanya, yang punya religius tapi punya kemanusiaan. Jadi kayak misalnya ngebom pasar, ngebom hotel, ngebom tempat ibadah, itu tentu kan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan gitu ya. Nah itu tapi oleh kelompok-kelompok tertentu kan diyakini itu bagian dari sebuah perjuangan, bagian dari sebuah jihad gitu ya. Nah itu tentu juga bagian dari tantangan ideologi yang kalau tidak ya mungkin Pancasila tadi yang belum diimplementasikan dengan baik ya akhirnya terpengaruh, terbawa-bawa dinamika dari ideologi-ideologi besar tadi. Mungkin tambah liberal, yang satu tambah komunis, yang satu tambah radikal gitu ya. Nah itu bisa jadi. Bahkan Indonesia pun kan pernah juga yang mengalami berbagai macam upaya pemberontakan yang ya tentu menghendaki negara tidak berdasarkan pada Pancasila ya. Kita pernah mengalami pemberontakan G30 SPKI. Ya tentu menghendaki negara berdasarkan pada komunis ya. Jadi menghendaki negara berdasarkan komunis. Kita juga pernah mengalami pemberontakan DITI ya, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang tentu juga menghendaki negara berdasarkan pada agama Islam menurut mereka ya. Nah, kemudian ya tentu ideologi-ideologi yang lain juga tanpa sadar akan ikut mempengaruhi. Bahkan di masa-masa jauh sebelum Indonesia merdeka ini kan ada yang namanya pertempuran ideologi ya.
Ya, terutama ya ideologi Barat dengan Timur tadi, komunis dengan liberal itu sempat konflik ya. Makanya muncul blok Barat dan blok Timur berusaha mengembangkan pengaruhnya masing-masing. Nah, itu saya pikir itu dinamika dari ya tantangan kita sebagai satu bangsa ya, sehingga kalau bukan kita yang berusaha mengimplementasikan, melestarikan nilai-nilai tadi, ya bisa jadi 20 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, nilai-nilai tadi bisa sudah nggak ada, hilang. Jangan-jangan kita udah liberal, jangan-jangan kita udah komunis, jangan-jangan kita udah ngikutin ideologi radikal dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini saya pikir itulah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pertanyaan tadi. Saya pikir cukup, Marsanda ya. Dari saya barangkali masih ada satu penanya atau silakan. Cukup. Ya, Pak. Terima kasih Pak Harjo atas penjelasan dan juga pemahamannya. Ya, jadi tadi kita udah diberikan penjelasan kembali dan juga tambahan tanggapan dari Pak Harjo. Mungkin selanjutnya satu atau dua penanya lagi, mungkin ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya? Ya, disilakan untuk mungkin perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Gaida Daniel Amis dari kelompok 5. Kan tadi di PPT pada bagian sumber politik Pancasila, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, contoh pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain yang menjadi sumber nilai-nilai dasar Pancasila itu apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Gaida atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab saja kali ya sama kelompok 2 atau gimana? Satu lagi kali pertanyaan. Ditampung dulu ya. Mungkin satu atau dua ya maksimal ya. Ya. Mbak Marsanda ya. Ya, mungkin satu lagi deh. Satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya? Izin bertanya boleh? Ya, dipersilakan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, Adrina, saya dari kelompok 4. Tadi sempat disebutkan tentang apabila Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka manifestasi nilai Pancasila akan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana bentuk manifestasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang paling mungkin bisa dilakukan mahasiswa dalam dunia perguruan tinggi? Itu saja pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Ananda atas pertanyaannya. Oke, mungkin bisa dipersiapkan ya jawabannya. Selain dari kelompok 2, mungkin teman-teman yang lain juga bisa untuk bantu nanti. Izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua dari saudara Ananda ya. Ya. Tadi pertanyaannya manifestasi Pancasila untuk mahasiswa. Nah, manifestasi Pancasila untuk mahasiswa tuh perwujudannya tuh banyak banget ya. Contohnya tuh saling menghormati satu sama lain. Kan kita kan mahasiswa tuh dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, Sunda, Batak. Nah, bisa saling menghormati. Jadi kita nggak boleh rasisme satu sama lain. Selain itu, tolong menolong, gotong royong, saling membantu. Itu juga termasuk manifestasi Pancasila dalam kehidupan di perkuliahan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya, Zulfa. Mungkin untuk Ananda, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, mungkin sekarang ada yang ingin menambahkan atau mungkin bisa langsung ke jawaban pertanyaan pertama?
Oke, untuk mungkin teman-teman yang lain juga bisa untuk menjawab, atau mungkin tadi Gaida bisa diulang pertanyaannya, mungkin masih kurang jelas. Halo Gaida. Iya, boleh. Terlalu. Tadi kan yang di bagian sumber politik Pancasila, salah satunya sumbernya tuh dari pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, contoh pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain itu yang bisa menjadi sumber nilai-nilai dasar Pancasila itu apa? Maksudnya kayak contoh pengalamannya itu dengan bangsa lain yang bisa dijadikan sumber. Oh, oke. Jadi intinya nih contoh pengalamannya ya, yang bisa jadi sumber tadi politik Pancasila itu. Mungkin bisa dikoreksi kembali ya jika salah. Untuk salah satu contoh hubungan dengan negara asing itu mungkin dari pas masa rapat BPUPKI sendiri itu kan masih banyak juga anggota-anggotanya yang berasal dari negara Jepang. Nah, itu mungkin jadi landasan tersendiri untuk terbentuknya landasan Pancasila untuk berhubungan dengan negara-negara asing gitu. Oke, terima kasih Calvin atas jawabannya. Mungkin Gaida, apakah sudah jelas atau ada lagi yang ingin mengoreksi atau menambahkan? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Calvin. Oke, sama-sama. Oke, mungkin jika tidak ada, mungkin tadi sudah ada 5 pertanyaan ya, Pak? Ya, oke. Baik, saya pikir cukup ya, Mbak Marsanda ya, terkait dengan pertanyaan ini karena keterbatasan waktu juga ya. Saya hanya ingin sedikit menambahkan terkait dengan pertanyaan Gaida dan Ananda yang sebetulnya sudah dijawab oleh teman-teman tadi. Yang pertama tentang pandangan hidup bangsa yang diwujudkan ya, bagaimana mewujudkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa itu kan berarti dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu harus mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ya tentu sebagai mahasiswa ya dimanapun ya, karena status mahasiswa itu kan melekat dimanapun ya, tentu baik di masyarakat maupun di keluarga atau di lingkungan kampus ya, idealnya dapat mengimplementasikan, mempraktekkan nilai-nilai tadi ya. Nilai religiusnya ya tentu rajin ibadahnya bukan hanya di rumah tapi di kampus juga harapannya bisa rajin ibadah gitu kan, begitu sebagai wujud pandangan hidup bangsa tadi. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan ya harapan
sebagai mahasiswa ya harus punya rasa nilai kemanusiaan yang baik. Kalau ada temannya yang mungkin sakit atau perlu dibantu, kalau memang bisa membantu, ya mungkin perlu dibantu. Gitu ya, paling tidak berempati, bersimpati, itu kan bagian rasa nilai kemanusiaan. Gitu ya, jadi meskipun hanya dengan senyuman itu bagian dari rasa kemanusiaan. Anda disenyumin sama teman Anda itu rasa kemanusiaan. Coba kalau dijemburutin. Waduh, saya datang ke kelas kemudian dijemburutin semua. Wah, tentu rasa kemanusiaan kita itu juga terganggu ya. Nah ini, kemudian ya tentu di kampus pun rasa persatuan itu tentu harus dijaga ya. Anda mungkin di kampus ini pertama ketemu berbeda suku, berbeda agama, berbeda program studi, berbeda fakultas. Ya harapannya semangat persatuan itu harus terus dijaga di dalam keanekaragaman dan perbedaan tadi. Nah, saya pikir itu tadi sebetulnya Anda sudah juga mempraktekkan ya. Mungkin karena tidak punya rasa kemanusiaan, kita bertanyanya sambil marah-marah, jawabnya sambil caci maki. Kalau komplain ya mungkin sambil ngomel-ngomel misalnya gitu ya. Nah, tapi karena ada semangat persatuan, ada semangat kemanusiaan, ada semangat ketuhanan, Anda bisa menjalankan praktek diskusi dengan sangat baik. Nah, saya pikir itu. Kemudian yang Gaida ya terkait dengan pengaruh dan sumber ideologi yang lain. Memang ini sempat mengemukakan ya bahwa para pendiri negara kita ini kan juga banyak membaca, banyak belajar dari berbagai macam sumber referensi, sumber buku, pengalaman dari berbagai macam ideologi ya. Jadi ya mereka juga terinspirasi dari berbagai macam sumber-sumber ideologi juga gitu ya. Ya sehingga sempat muncul juga ada anggapan bahwa Pancasila itu seolah-olah mengambil jalan tengah ya. Atau sisi-sisi baik, sisi positifnya dari ideologi-ideologi tadi. Liberal misalnya. Dalam negara menganut paham liberal kan ada kebebasan individu. Nah, Pancasila itu ada nggak kebebasan individu? Ada nggak penghormatan, penghargaan terhadap hak-hak individu? Ada. Itu kan pada hakikatnya ya nyontek dikit lah dengan liberal. Meskipun bahasa nyontek itu dianggap nggak tepat ya. Karena enggak, Pancasila ini digali dari bangsa Indonesia. Tapi sebetulnya ya inspirasinya mungkin aja ada terjadi ya. Para pendiri negara kita itu terinspirasi juga dari berbagai macam pengalaman-pengalaman, ideologi dan sumber-sumber yang lain ya. Bahwa misalnya liberal itu penghormatan, penghargaan terhadap hak individu itu ada. Sangat penting, sangat utama. Makanya Pancasila juga ada loh hak-hak individu, kebebasan individu. Di komunis itu kan menghendaki negara yang maju, sejahtera, berkeadilan, yang sama rata seolah-olah gitu kan. Pengennya kan begitu, sejahtera, tapi negara harus yang ngatur supaya maju, sejahtera, berkeadilan, negara yang harus ngatur. Jangan diberikan kebebasan seluas-luasnya seperti negara liberal, karena di dalam negara liberal bisa mengakibatkan kapitalisme yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Itu dianggap tidak punya keadilan, tidak adil. Makanya komunisme itu kan menghendaki masyarakat yang berkeadilan, yang sama rata, sama rasa. Nah, negara yang mengatur, yang dominan. Nah, tentu Indonesia ingin juga menghendaki masyarakat yang tapi bukan berarti kemudian harus sama rata, sama rasa. Atau pemerintah dominan mengatur, ya negara juga ikut mengatur ya, tapi tidak sangat dominan mengatur negara. Nah, saya pikir itu beberapa hal ya, termasuk nilai-nilai religius. Ya di dalam negara liberal ya nggak ngomongin tentang religius. Ya silakan aja lah, orang mau beragama, mau enggak, mau jalanin agama, silakan aja. Tapi Indonesia muncul nilai-nilai religius. Ada departemen agama, urusan haji diatur, urusan halal menghalal diatur, zakat diatur. Ya, mau hari raya tanggal berapa diatur juga sama negara. Jadi negara ikut-ikutan gitu ya, ngurusin hal-hal begitu. Mengatur kehidupan beragama, bahkan sekolah dari SD sampai perguruan tinggi diajarin pendidikan agama, harapannya supaya religius. Dalam negara liberal, negara komunis nggak ada pelajaran agama.
Ya silakan aja mau belajar agama mau enggak, hak-hak individu, kebebasan Anda sebagai warga negara individu bebas. Nah, tapi Indonesia coba mengatur itu supaya Indonesia menjadi negara yang religius tadi, tapi tidak seperti dalam negara yang menggunakan agama sebagai satunya tadi sebagai negara agama, tapi negara yang beragama, bukan negara berdasarkan satu agama. Jadi silakanlah beragama, tapi beragama sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, saya pikir itu bisa juga menjadi inspirasi ya dari berbagai macam pengalaman, sumber referensi, faktual kehidupan masyarakat, termasuk ya hal-hal yang lain ya. Sama lah kalau misalnya Gaida dan kawan-kawan karena banyak membaca sumber referensi A, B, C, D, E, itu secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi dalam mengembangkan gagasannya, idenya, dan sebagainya. Jadi pergaulan, sumber referensi, pengalaman dari berbagai macam lingkungan itu juga bisa ikut mempengaruhi dalam membentuk satu gagasan, pemikiran, dan ide. Termasuk ya Pancasila ya, tentu para pendiri negara kita juga karena banyak buku, banyak referensi dari berbagai macam sumber. Saya pikir itu ya cukup ya Mbak Gaida dan Ananda. Terima kasih Mbak Marsanda, mungkin bisa diakhiri diskusinya. Ya, terima kasih Pak Raharjo atas penjelasan dan tanggapannya. Karena waktunya terbatas, mungkin sesi diskusi akan saya tutup. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan presentasi dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pemahamannya mengenai Pancasila. Saya Marsyanda Razita Zarani sebagai moderator. Pada pagi hari ini pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Marsanda dan rekan-rekan kelompok 1 ya, serta rekan-rekan semua yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif dalam